Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan Kotlin OOP atau maksudnya itu playlist Kotlin OOP ya di channel ini karena harus berlanjut sih. Tuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konstruktor di dalam class ya. Jadi yang namanya konstruktor itu nilai default yang emang harus dipanggil ketika teman-teman itu menginisialisasi atau membuat objek baru dari sebuah kelas. Ada dua tipe yang ada di dalam Kotlin ya di konstruktor ini. Pertama ada primary constructor sama secondary constructor, di mana kedua hal itu akan kita bahas bareng-bareng di video ini. Kita mulai dari yang primary constructor ya. Oke, jadi di sini ada kelas namanya animal. Nah, kalau kamu lihat di sini akan ada variabel di dalam ada kurung ini di samping nama kelas ini ya. Ini namanya adalah primary constructor. Ini wajib didefinisikan ketika kamu bikin objek baru. Misalnya kamu bikin variabel cat, kemudian dia akan menginheritance dari animal. Maka variabel ini harus didefinisikan nilainya di dalam objeknya. Misalnya namanya kucing miau dan usianya 2 sesuai sama tipe data yang di sini. Seperti itu sekelas dari primary constructor. Nah, berikutnya juga di Kotlin ada yang namanya init block. Jadi ini berfungsi untuk menuliskan properti dalam sebuah body class atau inisialisasi konstruktornya itu sendiri. Dan tujuan berikutnya itu membantu validasi nilai sebelum dilakukan inisialisasi pada sebuah objek. Contoh gini, kita punya kelas konstruktor dengan propertinya itu ada 3, ada name, age, sama wake. Nah, primary constructor ini akan diinisialisasi dulu pada blok init. Jadi ketika ada objek yang menginheritance dari class ini, maka dia akan difilter dulu data dari ini ya, dari primary constructornya sebelum dia akan masuk ke dalam objeknya. Seperti itu lebih kurang lah ya. Seperti ini. Jadi nilai yang ada di sini akan dilakukan init sebelum dibuat objek. Nah, blok init akan dijalankan ketika suatu objek dibuat dengan inisialisasi kelas dengan primary constructornya. Jadi antara init sama primary constructor itu harus nyambung ya. Jadi entah dari penamaan atau tipe data, pokoknya harus nyambung gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ini kan sama ya, kalau kamu lihat ya, ini kan harusnya sama, bisa sama sih, cuman harusnya pakai this. Nanti kita bahas bareng-bareng di video codingnya. Nah, berikutnya itu ada yang namanya secondary constructor. Ini adalah seperti namanya secondary, jadi dia adalah pilihan kedua atau opsi lain dari primary constructor. Contohnya gini, kita punya class construct dengan ada primary constructornya, dan dia punya constructor lain yang di sini. Ini namanya adalah secondary constructor. Jadi ketika ada objek yang menginisialisasi kelas ini, maka dia ada dua opsi, mau pakai yang primary atau dia mau pakai yang secondary gitu. Jadi ada dua opsi, bisa 2 atau lebih sih, bebas, terserah kamu aja nanti kalau mau bikin sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini contoh dari inisialisasinya ya. Kita bisa membuat dua objek berbeda dengan isi berbeda pula. Misalnya ini ada 3 konstruktornya, ada name, age, sama wake. Nah, di bawahnya dengan kelas yang sama dia bisa mempunyai
konstruktor yang berbeda. Ada name, age, wake, sama is normal. Seperti itu. Oke, kita langsung buka itu dulu ya. IntelliJ IDE-nya. Silakan kamu bikin kelas baru di sini. Namanya misalnya construct. Add aja. Nah, tapi di sini tak ganti aja lah ya. Jangan, ini agak aneh. Namanya main aja. Sorry, namanya car. Kemudian kita bikin function main di sini. Main, nggak bisa ya. Function main. Jangan di sini, sini aja. Oke, ini buat ngejalanin class ini. Nah, di sini kita akan coba menginisialisasi properti primary constructor-nya. Misalnya dia punya val tire bertipe integer, kemudian val colors dia adalah sebuah string, serta val is electric, maksudnya itu mobil listrik atau bukan, begitulah ya. Nah, ketika ada kelas yang atau objek yang menginisialisasi kelas car, maka dia wajib menuliskan konstruktornya. Misalnya val car Toyota. Dia akan lihat ke sini. Nah, di sini harus diinisialisasi. Misalnya banyak ada 4 warnanya, misalnya black, ini false. Coba kita print ya. Sini misalnya mobil Avanza dengan langsung aja deh di sini string templating car Toyota titik tire, kemudian lagi nih colornya ya, terakhir, dan elektrik atau bukan. Oke, coba kita running di sini ya. Oke, mobil Avanza dengan rutenya 4, warna merah, warna hitam, dan dia bukan mobil elektrik. Nah, kita telah berhasil membuat sebuah primary constructor di dalam class car. Kemudian kita akan coba menginit ya. Kalau init jadi kita bikin variable, misalnya namanya sama deh, tire, gini lah ya, tire dengan tipe data yang sama. Nanti teman-teman lihat apa yang terjadi. Val colors ya adalah sebuah string, kemudian di sini apa nih, is electric ya adalah sebuah boolean. Coba kita klik tuliskan init, maksudnya ini kamu abaikan aja yang error di sini. Coba nanti kita solve bareng-bareng. Oke, di sini karena ini merah tuh karena dia tuh bingung. Namanya kan sama ya, tuh tire sama tire. Ada 2 opsi, kamu bisa mengubah yang di sini, misalnya tambahin kayak gitu sebagai inisialisasi kalau dia itu sebuah primary constructor, misalnya gini. Atau gini lah ya. Ini dihapus filenya. Nah, ini masih merah karena dia tuh belum property must be initialized or be abstract. Coba kita inisialisasi ya. Apa nih, tire sama dengan p tire, nah gitu. Kemudian colors sama dengan p colors, dan is electric sama dengan p is electric. Nah, kita telah menginit ya, cuman ini sebentar, ini dikasih jika tire-nya dari 0, maka dia 0 else p tire.
begini. Ini untuk contoh dari itu ya, apa, percabangan. Kalau misalnya ada data yang memang perlu dikasih percabangan. Ini sampel aja sih. Nah, kita telah berhasil membuat blok init yang akan dijalankan ketika ada objek yang inherit ke kelas ini gitu. Coba kita running lagi ya, harusnya nggak ada perubahan apa-apa sih. Oke, masih utuh. Nah, cara kedua, kalau kamu pengen namanya tuh tetap sama kayak gini, sama kayak tire, gini ya enggak, tire, terus ini colors, ini tetap makanya is electric, maka harus dikasih this. Ini kita hapus semua ya. This tire sama dengan tire. Nah, kalau gini dia nggak bingung. Di sini akan merujuk ke kelas car dan dia akan manggil property tire. Tire ini, yang kalau di sini dia akan mengarah ke konstruktornya. Kasih kondisi tire kurang dari 0, maka dia harusnya 0, else tire. Lagi coba ya, this apa, colors sama dengan colors, this is electric sama dengan is kenapa nggak muncul itunya? Bentar. Oh sorry, lupa. Oke, udah. Coba kita running lagi. Harusnya nggak ada yang error. Nah, masih utuh ya. Jadi kalau ada variabel, ini kan properti ya, properti sama konstruktor. Kalau pengen namanya sama, tinggal kasih di sini. Gitu. Nah, berikutnya kita akan coba membuat sebuah secondary constructor. Tuliskan aja konstruktor, misalnya apa nih, sama deh, tire, dia adalah sebuah integer, kemudian colors, dia adalah sebuah string, is electric, bolehan. Nah, poinnya kamu tuh kalau mau bikin konstruktor baru harus berbeda sama primary konstruktornya biar nggak konflik gitu. Misalnya ditambahin is apa ya, diesel nggak boleh ya, untuk sampel aja deh, yang penting kan kamu paham bolehan. Nah, di sini tinggal di inherit ke kelas itu, this tire, terus colors gitu kan, terus itu terakhir itu apa, is electric. Nah, karena sorry, kita tambahin dulu di sini, lupa. File is diesel, bolehan. Sini juga kita inisialisasi dulu, this is diesel files. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan this is diesel, diesel itu is diesel. Bentar, kenapa ada error? Oh ya, ini harus ke var dulu ya, biar dia bisa diubah gitu. Nah, setelah kita bikin secondary konstruktornya, coba kita inisialisasi di sini ya. Misalnya variable car, typo lagi, file car Tesla car. Nah, akan ada dua opsi nih. Ada yang ini atas itu yang ini ya, konstruktor secondary-nya. Nah, yang bawah itu primary-nya. Coba kita pakai yang secondary ya. Rodanya ada 4, warnanya misalnya red, terus elektriknya adalah dia true, dan is dieselnya false. Sini
sorry, println aja, coba println mobil Tesla dengan detail, kita pakai string templating car Tesla titik tire, terus car Tesla titik colors, car Tesla car Tesla titik is electric, dan car Tesla titik is diesel. Oke, coba kita running lagi ya. Nah, dia akan berjalan tapi dengan lancar lah ya, walaupun ada dua konstruktor. Tapi poinnya, kamu bisa bikin dua objek car Toyota sama car Tesla dengan satu buah class, karena dia mempunyai dua konstruktor berbeda, yaitu primary yang di atas ini sama secondary gitu. Oke, mungkin itu poin dari itu ya, tutor kali ini, dan kamu bisa download source code ini. Sebentar, Kak. Setiap video yang aku buat itu pasti source code-nya tak masukin ke GitHub, jadi kamu bisa download aja buat belajar gitu sih. Kita commit dulu ya. Update course apa nih, constructor. Jadi kita push. Oke, jadi kamu bisa download source code-nya di link di bawah. Oke, mungkin sampai di sini ya video kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, dan dadah.